Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Perkenalkan bersama saya Yola Melisa yang akan mengajak Sobat Hijau semua membahas sesuatu yang akan menambah informasi buat Sobat Hijau semuanya. Kali ini dalam suasana yang berbeda, tebak saya lagi ada di mana? Kali ini saya sedang ada di booth Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Festival Java Jazz 2022. Ya, dan kali ini kita ini mau bahas sesuatu yang sepertinya Sobat Hijau tuh perlu banget tahu, yaitu tentang keterbukaan informasi. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang luar biasa, yaitu Karo Humas kita Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Nunu Anugrah. Sobat Hijau. Luar biasa, Pak. Thank Ini you, tapi Yola. ya, tapi Pak, nih saya sebelum nanya-nanya tentang keterbukaan informasi publik, kali ini kita lagi ada di festival musik internasional nih. Pak Nunu nih. Sebutannya nih saya, Pak Karo, Pak Nunu. Feel free, siapa? Pak Karo nih. Pak Karo suka musik, Pak? Oh, suka banget ya. Suka musik. Ya. Biasanya tuh suka nyanyi juga nggak, Pak? Suka Kira-kira nih, nanti Bapak mau nonton apa di sini, Pak? nonton MW Band dong. Nonton MW Band, luar biasa sekali. Pak Karo ini sangat suka dengan MW Band, official band Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Band Oke. kita semua ya, band KLHK. Band KLHK, band kita semuanya. Nah, langsung saja nih Pak ya. Saya mau tanya-tanya nih. Sobat Hijau ini nih kayaknya penasaran dan perlu tahu. Saya juga perlu tahu Pak. Kabarnya nih, pemerintah itu tuh sangat mendukung keterbukaan informasi ya Pak. Itu seterbuka apa ya Pak Karo ya? Oh iya, Sobat Hijau memang sejak 2008 ya, tepatnya dengan Undang-Undang 14 2008, pemerintah sudah mengundangkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini saya kira menjadi momentum yang baik ya untuk kita semua. Di samping juga menjadi alat kontrol masyarakat terhadap badan publik gitu ya. Dan ini juga sangat membantu untuk proses pembangunan di semua bidang ya. Termasuk di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang kita berada di situ gitu ya. Dan memang ini menjadi penting untuk proses itu ya, terutama juga menjadi penting untuk kita khususnya di pemerintahan ya, kementerian lembaga menyampaikan informasi data yang seakurat mungkin, yang prinsipnya kita kan dalam proses pemerintahan itu harus menyampaikan hal-hal secara akuntabel gitu ya kepada publik. Dan Undang-Undang 14 2008 itu menjadi dasar hukum yang kuat untuk kementerian lembaga atau badan publik secara umum. Oh, baik Pak. Oh, itu yang disebut dikategorikan badan publik ya. Badan publik itu meliputi kementerian, lalu lembaga setingkat menteri, BUMN, partai politik, pemerintah daerah maupun lembaga akademik. Ya, lembaga atau organisasi yang sebagian begitu ya, proses kegiatannya dibiayai oleh APBN. APBN, baik Pak. Nah kira-kira Pak, keterbukaan informasi itu apakah semuanya harus kita sampaikan ke masyarakat? Atau mungkin ada yang perlu dibatasi pemerintah dalam informasi yang harus didengar sama masyarakat Pak? Ya, ada ketentuan pelaksanaan ya, pasca Undang-Undang 14 2014 itu kan ada PP 61 tahun 2012 itu menjadi aturan pelaksanaan Undang-Undang 14 2008. Kita di Kementerian LHK juga punya peraturan menteri ya nomor 18 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Hanya saja kan ada ketentuan begitu ya, ada ketentuan yang mana data informasi yang bisa dibuka untuk publik, mana yang dikecualikan begitu ya. Jadi ada pertimbangan saya kira, Mbak Yola. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, kira-kira apa sih yang informasi yang dikecualikan atau tidak boleh disampaikan kepada masyarakat nih? Pasti nih Sobat Hijau juga penasaran, sama kayak saya nih Pak nih. Iya, ada beberapa catatan ini ya. Jadi beberapa hal mengapa data dan informasi dikecualikan. Karena ada beberapa pertimbangan, misalnya di Undang-Undang 14 itu disebutkan
Misalnya akan membahayakan konteks pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan akta otentik yang bersifat pribadi, dan beberapa kategori lain yang dengan uji konsekuensi saya kira ya itu dibenarkan Komisi Informasi Publiknya. Wow, Sobat Hijau. Makanya kita ini tuh harus mendukung ya Pak, mendukung sekali pemerintah dan menjadi penyampai pendengar yang baik gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa sendiri. Nah, saya mau tanya nih Pak, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri sebenarnya bagaimana sih keterbukaan informasi itu Pak? Pelaksanaannya Pak? Baik, melalui PP 61 2012 kan diatur setiap badan publik harus ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Maka diatur dengan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan acuannya Permen 18 2018, maka ada pejabat pengelola informasi, data dan informasi yang ditetapkan. Ya, PPID utamanya ada di kita nih, di Biro Humas. Kemudian ada struktur PPID pelaksana itu di masing-masing sekretaris Ditjen. Ya, Ditjen setiap eselon 1 Kementerian LHK, dan ada PPID UPT karena kita punya struktur unit pelaksana teknis di daerah. Sehingga kira-kira itu struktur kelola PPID di Kementerian LHK. Nah Pak, penyampaian informasi itu sebenarnya buat masyarakat dan Sobat Hijau semua ribet nggak sih Pak? Untuk menyampaikan aspirasi atau masyarakat tuh pengen menyampaikan sesuatu, ribet nggak sih Pak sebenarnya Pak? Saya kira tidak ribet ya, karena konteks pemerintahan itu kan harus menyampaikan kebijakan, capaian, program, dan hasil-hasilnya kepada publik secara akuntabel. Di aspek administrasi pun ya, keuangan dan apapun lah gitu ya. Itu harus disampaikan kepada publik, sehingga publik juga memahami apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang belum. Kontrol-kontrol itu yang penting ya, kontrol yang terbuka, konstruktif bagi perbaikan dan proses pembangunan yang lebih baik ke depan. Nah Pak, ini dia nih, saya juga mau ucapkan selamat nih. PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 3 kali berturut-turut meraih predikat Badan Informasi Publik Informatif, yaitu predikat tertinggi dalam hal pelayanan dan penyajian informasi publik. Gimana tuh Pak? Bisa sampai ke sini itu luar biasa sekali. Tepuk tangan dong Sobat Hijau semuanya. Ya, sejak 2019 ya, kita mendapat kategori atau predikat Badan Informasi Publik yang informatif gitu. Saya kira itu struktur atau kasta tertingginya sebuah penghargaan dari implementasi Undang-Undang 28 ya tahun 2008. Undang-Undang 2008. Dan KLHK sejak 2019 ini. 2020 juga Badan Informatif. Kemarin 2021 juga Badan Informasi ya. Dan kenaikan nilainya juga signifikan ya, signifikan. Ini saya kira sebuah kerja bersama dari PPID utama, PPID pelaksana, PPID UPT, dan seluruh jajaran KLHK dalam membangun keterbukaan informasi publik, menjamin services yang baik kepada publik, begitu ya. Saya kira ini sebuah progres yang luar biasa di KLHK untuk keterbukaan informasi publik. Wow, luar biasa sekali pencapaiannya, sudah 3 kali loh Sobat Hijau semuanya. Dan terakhir nih Pak ya, ini kan kita mendukung nih, ada booth Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Festival Java Jazz 2022. Nah pastinya ada informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan disampaikan kepada masyarakat, kepada Sobat Hijau semua. Apa saja sih Pak kira-kira Pak? Ya, di Java Jazz ya 2022 ini yang agak vakum 2 tahun ke belakang ya pasca pandemi. Saya kira KLHK menyampaikan berbagai program unggulan ya, khususnya di aspek perubahan iklim misalnya. Perubahan iklim. Perubahan iklim kita punya agenda untuk
Indonesia Polonetsing 2030 ya. Yes, betul Pak. Sebuah capaian yang kita semua membuat kayak benchmarknya gitu. 2030 hutan tanpa emisi. Hutan tanpa Ya. emisi. Kemudian di terminologi bahasa Inggrisnya itu IPNET 2030. 2030. Ya. Di samping itu kita juga punya dalam hal proses-proses keseimbangan lingkungan ada program untuk kelola sampah, minim sampah. Betul begitu sekali ya. Pak. Oke. Kemudian di aspek perlindungan ada penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang di pameran kita ini kan fokusnya ke peredaran ilegal TSL ya. Betul Pak, betul sekali. Ya, kalau yang aspek kelola TSL-nya kan ada di Ditjen KSDAE, kemudian di konteks penegakan hukumnya ada di Ditjen Gakum. Saya kira ini sebuah kerja bareng kita ya. Di samping itu juga ada program-program mangrove, rehabilitasi, restorasi ya, yang akan disampaikan kepada publik. Saya kira banyak aspek-aspek lain termasuk kegiatan-kegiatan engagement ya. Stand kita ini akan lebih banyak mengengage publik yang hadir di pameran Java Jazz ini. Mbak Yola lebih paham lah kalau itu. Siap Bapak. Nah, harapan Bapak nih, harapan Bapak yang terakhir untuk kemajuan dari PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya persilakan Pak. Kita menginginkan satu, pelayanan keterbukaan informasi publik dalam berbagai tahapan tentu akan menjadi lebih baik di unsur pelaksana manapun. Baik di kita sebagai utama ya, di Biro Humas, kemudian PPD pelaksana, kemudian PPD UPT. Guidance kita sudah punya, kalaupun belum nanti kita kerjakan sama-sama. Dan kita melakukan juga proses-proses capacity building ya, pelatihan intensif terhadap admin dan lain-lain. Saya kira harapan kita ingin lebih menyajikan ya keterbukaan informasi publik yang lebih baik kepada publik ke depan. Nah Sobat Hijau, benar kan saya sudah sampaikan informasi yang terbaru buat Sobat Hijau semua. Harapan kita semoga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID-nya dapat menyajikan informasi terkait kehutanan dan lingkungan hidup yang semakin baik. Semakin baik ke Semakin depan. baik. Dan kita juga menyajikan informasi melalui media sosial meliputi Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Ada banyak cara menyajikan informasi. Semoga kita dapat menyajikan informasi mengikuti tren yang ada di masyarakat Indonesia. Saya Yola Melisha dan juga Nunu Anugrah, Kepala Biro Humas, terima kasih. kami ucapkan Sobat Hijau. terima kasih Sobat Hijau semuanya. See you. Might break my heart, so I keep up my guard, and I know it's confusing how I put you through with my past and my scars, still make it harder.